Sebesar apa pengaruh Indonesia dalam perpolitikan internasional demi membela nasib Palestina? Untuk membahasnya saat ini kita sudah bergabung dengan Prof. Susi Sudarman selaku pengamat hubungan internasional. Juga ada Samsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Prof. Susi, selamat malam. Selamat juga malam, Deng Ical, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Susi, sekarang yang jadi semua mata tertuju pada Palestina. Di forum PBB ini secara de facto hampir 80% negara-negara mengakui Palestina. Tapi secara de jure-nya masih panjang tentu. Nah, bagaimana seperti apa sih sebenarnya gambarannya Prof. Susi untuk sampai mengakui kemerdekaan Palestina secara de jure atau secara hukumnya, secara legal? Pertama, pemilih Presiden Amerika Serikat harus kita dekati. Kita mencoba persuasi kepada kalangan yang akan memilih presidennya. Seperti waktu kita akan merdeka dulu, kita didukung oleh kelompok kulit berwarna, wartawan Amerika Serikat dan sebagainya, sehingga itu berdampak kepada duta besar Amerika di PBB, yaitu akhirnya berhasil. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita nggak bisa membayangkan, karena pemilih Donald Trump adalah Make America Great Again atau white supremacist. Nah, white supremacist itu bagaimana caranya kalau kita memang membela Palestina, harus dicoba mungkin di lobby kalangan mereka, karena Rusia pun berhasil mendekati MAGA, mendekati NRA. Jadi masalahnya ini siapa yang melakukan lobby di tingkat grassroots ya? Gereja-gereja juga tidak dikunjungi, ngerti nggak? Padahal gereja-gereja itu adalah sumber-sumber dari pemikiran tentang anti imigran di sebagian gereja ya, dan juga kalau misalnya rakyat Amerika tidak bisa kita persuasi, tentunya presidennya akan lancar saja melaksanakan apa yang diinginkan white supremacist itu. Terutama kalau kita ingat demonstrasi di Charlottesville, Virginia, itu orang kulit putihnya mengatakan kita tidak bisa digantikan oleh mereka. Mereka tuh siapa? Bisa Semite, bisa imigran kulit berwarna, tapi semua termasuk kategori itu. Jadi kalau kita lihat kecenderungan dari pemilih Donald Trump, mungkin mereka menginginkan bahwa orang Yahudi Amerika itu mempunyai negara sehingga mereka tidak lagi berada di Amerika Serikat. Kenapa harus lobbynya Amerika Serikat? Karena sejauh ini veto yang dilancarkan itu Amerika Serikat sampai kemarin terakhir bahkan ya, Prof. Susi. Nah, kalau dari DPR apa yang bisa dilakukan? Peran lebih aktif apa yang Indonesia bisa pegang selain sidang umum PBB, menyampaikan pidato di sana? Ya, yang pertama memang apa yang dikatakan oleh Prof. Susi tadi itu yang memang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Karena tekanan-tekanan internal itu akan membuat pemimpinnya itu menjadikan itu sebagai salah satu voters reasonable. Karena mereka akan menjaga votersnya. Nah, ini yang belum terjadi di Amerika. Ada tetapi kecil. Berbeda dengan di Belanda, di Prancis, di Australia. Itu hampir semua kelompok masyarakat itu mendukung, sehingga mau tidak mau kalau semua proses election itu berbasis election, dia pasti akan menjaga suaranya itu. Dan ini yang mestinya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok negara, tapi terutama oleh badan-badan internasional yang ingin supaya ada perdamaian di kawasan itu, untuk juga mendorong untuk warga negara di Amerika itu bisa menyuarakannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh basis-basis dari pemilih Donald Trump itu, terutama yang berbasis di agama, di gereja, itu seharusnya juga mendapatkan pencerahannya itu. Ya, agar pemahamannya terbuka bisa dilobi dari internal, mendorong secara aktif itu ya. Betul, mendorong pemerintahnya untuk mengambil keputusan yang berbasis pada people of the Amerika misalnya. Nah, kalau dari Prof. Susi, ada juga solusi yang selalu kita dengarkan dari setiap tahunnya, two-state solutions. Tapi yang berbeda saat ini disampaikan bahwa Indonesia akan akui Israel kalau Israel akui Palestina. Dengan pola lobby seperti ini, apakah bisa jadi cukup efektif? Karena sejauh ini kan two-state solution tidak dijelaskan secara gamblang, begitu. Kalau saya orang kalangan Netanyahu, saya akan nggak peduli, karena saya udah kuat, ngerti nggak? Jadi memang Netanyahu berkehendak untuk menghilangkan two-state solution dengan macam-macam alternatif lainnya, misalnya Abrahamic Accord dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda dalam posisi hegemoni, tentunya Anda nggak menganggap lah kalau misalnya
kalangan-kalangan negara lain mendesak soal two-state solution, because it has nothing to do with their survival. Ya, survivalnya itu tergantung kepada negara-negara yang masih memasok senjata dan mereka mampu membayar. Nah, tapi apa dong yang bisa Indonesia lakukan kalau gitu, Deng Ical? Yang pertama, semua relationship yang terbentuk itu berbasis pada bargaining position. Dan ketika tidak ada bargaining position, maka suara apapun yang kita teriak pun juga itu nggak akan didengar, nggak ada pengaruhnya. Harusnya real, misalnya kalau pemasok senjata nggak boleh pasok senjata ke Israel, itu salah satunya. Salah satunya itu, betul. Bukan cuma senjata, tetapi seluruh sumber daya. Jadi hubungan-hubungan dengan Israel, ambil contoh seperti beberapa negara yang kena embargo lah. Jadi embargo bukan hanya embargo senjata, tetapi hampir semua hubungan itu diputuskan dengan itu, maka sumber daya yang terbatas itu mengakibatkan tekanan publik di dalam negara itu, dalam negeri itu untuk mereka meminta membuka relation itu. Nah, salah satunya itu adalah membuat keputusan-keputusan politik mengakui eksistensi negara lain yang akan berpengaruh kepada relationship di kawasan tertentu. Problem kita yang paling utama adalah karena kawasan Arab juga belum kompak. Kalau nggak kompak, ada satu yang memanfaatkannya untuk mensuplai barang-barang tertentu atau sumber daya tertentu. Nah, jadi inilah yang salah satu celah yang sampai sekarang itu masih terus terjadi. Termasuk ini, Prof. Susi. Sanksi internasional itu nggak ada sampai sekarang kepada Israel. Apa realnya? Kita kan nggak melihat ini. Nah, siapa yang bisa bergerak untuk ini, Prof. Susi? Seingat saya membandingkan dengan Indonesia akan merdeka dulu ya. Kita punya kawan-kawan di universitas di Amerika, misalnya Kahan, Ben Anderson dan kawan-kawan itu, mereka membela nasionalisme Indonesia. Jadi pada saat itu mereka bisa ikut campur dalam menulis, menghargai Indonesia dan sebagainya. Sekarang saya belum lihat ada profesor Amerika yang membela Palestina, kecuali orang Palestina yang menjadi orang Amerika seperti Said gitu di Columbia ya. Tapi yang lain-lain belum terdengar suaranya. Jadi sepertinya ada agenda setting yang memang menghilangkan faktor Palestina itu, karena memang dia tidak menjadi sumber intelektual, dia tidak menjadi sumber dari grassroots movement, dia tidak menjadi sumber dari capitalistic endeavors. Kan seperti Indonesia itu bukan kita melobi korporasi pada saat itu, lebih melobi kepada profesor-profesor ya. Korporasinya berkehendak sendiri, misalnya Standard Vacuum of California itu mau masuk untuk mengusir, misalnya mengusir Shell dari Indonesia. Nah, mereka masuk karena kehendak mereka sendiri. Lalu ada peristiwa di mana Belanda mencegah pembelian barang-barang dari Indonesia melalui kapal yang akan berangkat, tapi dicegah oleh Belanda. Lalu mereka mulai marah ya. Jadi sekarang ini belum terlihat kecuali cita-cita Donald Trump untuk membuat Riviera di Middle East. Nah, itu sebagai sumber untuk menarik mungkin kontraktor-kontraktor Amerika untuk bersimpati. Tapi itu datangnya dari Donald Trump dan diambil oleh Netanyahu sebagai cita-cita. Kalau misalnya Riviera of the Middle East itu wujud, itu akan menarik kapitalis-kapitalis Amerika untuk ikut terjun dan agendanya terwujud. Gitu. Tapi itu kan artinya ada demolishing, ada apa ya, kita katakan tidak boleh ada warga Gaza di sana kalau Riviera terjadi. Itu yang ditakutkan negara-negara yang mengakui Palestina. Dan dia berusaha untuk mengusir orang-orang tersebut ya. Dengan bargaining dengan negara-negara seperti Indonesia yang akan menempatkan mereka di Pulau Galang misalnya. Saya yakin mereka nggak akan mungkin kembali. Seperti mereka yang diobati di Egypt kan nggak bisa balik lagi. Dengan berbagai siasat Israel yang kita sebenarnya sudah tahu dan harus sudah hati-hati. Itu Indonesia bagaimana punya standing position yang memang kuat, yang memang satu visi untuk memerdekakan Palestina, agar memang warga Gaza, warga Palestina di West Bank, di Gaza itu bisa menempati daerahnya secara tenang begitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah outstanding Indonesia di tangan Presiden Prabowo ini jauh lebih kuat bargaining positionnya dibanding dengan sebelumnya. Kenapa? Karena Indonesia punya kemampuan dan juga punya sumber daya yang belum terekspos dulu. Salah satunya itu adalah mineral tanah jarang, ya, yang tidak banyak negara punya, dan itu menjadi komoditas yang menjadi sangat strategis. Nah, pidato Bapak Presiden itu mesti mendeklarasikan ini,
bahwa logam tanah jarang Indonesia itu akan dijadikan sebagai salah satu materi diplomasi yang akan membuat kita memiliki kesempatan untuk membuat ya mengatur ulang lah sizing relationship-nya kita. Jadi politik bebas aktif itu menjadi sangat strategis karena kita didukung oleh sumber daya yang tidak semua negara punya. Dulu kita cuma punya nikel, cuma punya emas, cuma punya minyak. Minyak juga sudah turun, tetapi ternyata ada lagi berkah dari atas yang ternyata luar biasa dalam bentuk mineral tanah jarang. Dan itu tidak banyak negara yang punya. Nah, bagaimana manfaatkan ini dalam hal diplomasi bergaining kemerdekaan Palestina? Karena kalau secara medan, secara peta, kalau tadi saya mendengarkan penjelasannya Prof. Suzy, tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan waktu dulu Indonesia mau merdeka. Pertama, karena masyarakat dunia ini terpecah-pecah dalam medsosnya ya, sehingga mereka jarang sekali bisa bersatu padu untuk suatu tujuan. Misalnya terakhir yang mereka dunia itu bersatu waktu Ethiopia kelaparan, lalu mereka bikin lagu, bikin gerakan gitu. Sekarang itu sama sekali sepi, seakan-akan pembunuhan tuh oke. Jadi ada seorang Amerika yang membuat podcast ya, yang mengatakan bahwa ini adalah corporatized genocide. Keuntungan datang kepada mereka yang melakukan genocide itu karena akhirnya shares-nya naik dan pemegang sahamnya beruntung. Jadi profitability-nya datang dari perlakuan-perlakuan keji dan itu ini sudah menjadi satu diktum yang baru ya di dalam hubungan internasional. Dan kalau kita lihat sejak 2023 sampai sekarang sejak 7 Oktober itu betapa hukum humaniter tidak dihormati dalam genosida yang terjadi di Palestina. Jadi untuk mempersatukan negara-negara, apakah cukup dengan pengakuan de facto di depan PBB? Apakah ini jadi jalan yang baik untuk menuju kemerdekaan Palestina? Bahasnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional, juga ada Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Dan kalau kita sekarang kan menanti apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB. Selain kemerdekaan Palestina, apalagi sebenarnya poin-poin kuat yang harus disampaikan oleh Presiden? Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan itu bahwa Indonesia mesti sudah mulai mendeklarasikan diri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan kuat. Walaupun sekarang belum diakui sebagai negara yang kuat, tetapi akan kuat. Kenapa akan kuat? Karena pasti sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu akan sangat menentukan bagaimana peta hubungan di era multipolar ini. Kenapa? Karena kita punya yang mineral tanah jarang, yang logam tanah jarang itu, yang tidak semua negara punya. Dan itu adalah sumber daya masa depan. Ya baru-baru lagi lumpur lapindo ini ternyata hasil penelitian ternyata logam tanah jarangnya luar biasa besarnya potensinya. Dan itu juga mesti dideklarasikan itu sebagai salah satu turning point untuk Indonesia punya bargaining position yang kuat. Karena sekali lagi semua akan kembali kepada basic resource apa yang dimiliki oleh sebuah negara untuk menentukan bargaining positionnya ke depannya. Sehingga momen yang akan ditonton oleh hampir semua negara, semua orang, ini mesti disampaikan bahwa ini adalah publisitas gratis yang luar biasa strategisnya. Nah, momen ini harus digunakan maksimal. Nah, salah satunya itu. Tentu yang kedua adalah bagaimana meneguhkan bahwa politik bebas aktifnya Indonesia itu masih tetapi sekali lagi bebas aktif pun kalau kita tidak memiliki sumber daya yang kuat, yang cukup, yang jarang, maka semua orang akan bilang, wah ngapain kita juga nggak penting-penting amat berhubungan dengan Indonesia. Nah, itu yang mesti dideklarasikan dan momen ini yang paling tepat. Kalau dari Prof. Suzy apa sebenarnya yang Indonesia harus katakan secara lantang, apalagi secara rundown nih, secara urutan kita kan punya strategis sekali ya urutannya. Dinamikanya datang dari sekolah pendidikan. Pendidikan kita adalah pendidikan yang sosialistik ya, yang sharing of wealth, sharing of poverty. Sedangkan untuk bisa mengklaim bahwa kita punya tanah jarang, kita itu untuk bargaining position, you need a position seperti yang di McPherson theory yang mengatakan the theory of possessive individualism. Artinya this is my battle, don't touch it. This is mine. Nah ini orang Indonesia belum terbiasa untuk mengklaim kepemilikan itu ya. We have this, and ini adalah satu cara untuk meredupkan
klaim orang lain terhadap apa yang kita punya, tapi kita gunakan itu untuk mengatakan bahwa if you want to have this, you have to be nice to me, atau desain kami akan didengarkan gitu ya. Jadi mulainya dari pendidikan. Kalau pemerintah masih mengabaikan pendidikan, tentunya possessiveness-nya itu tidak wujud karena yang diajarkan adalah poverty sharing, okay? Then you have to feed other people dan segala macam. Padahal sebetulnya itu hanya negara bagian ketiga biasanya begitu ya. Ya, kita harus punya. Yang saya rasa ini yang paling susah di Indonesia adalah kita nggak punya rasa confidence ya. What is confidence? Rasa percaya diri. Percaya diri bahwa kamu bisa membargain. Negosiasi dan bargaining itu tergantung pada proses ya, proses yang dimana kalau negara barat jelas dia enmeshment melalui birokrasi, enmeshment melalui jejaring dan sebagainya. Kita jarang nggak connect kepada yang lain dan sifat kita tidak bisa menjual pitching, oke? Orang-orang barat itu terbiasa untuk menjajakan, misalnya ini botol, ini harganya segini, kamu beli nggak? Ya, kalau kita adalah, ini mungkin kamu nggak suka, tapi ini saya jual. Ya. Ketegasan dalam itu. Ketegasan dalam artian, how do you bargain if you don't have the knowledge ya? Nah ini dia, kuncinya adalah DPR. Semoga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan pendidikan Indonesia itu jangan ditelantarkan sampai guru-guru itu gajinya 250.000 dan sebagainya. Jadi kita harus mulai dari paling dasar karena itu akan membentuk sifat-sifat mereka. Saya susah sekali loh mengubah mahasiswa UI. Saya bilang kamu udah dirusak dari SD sampai SMA. Lalu saya suruh merubah kalian. Nah itu berat sekali. Itu susah karena saya baru pulang dari Amerika, saya bilang ini loh cara menulis. Argue di atas, lalu proof, terus kesimpulan. Nah itu susah sekali mereka untuk mengargue sesuatu karena nggak biasa untuk menonjolkan diri. Karena mereka biasanya, mereka bilang, kalau di kelas saya mendingan nggak menunjukkan bahwa saya pandai karena takut ditunjuk. Kebiasaan untuk membukakan itu. Nah itu gimana untuk pendidikan yang jadi PR sampai sekarang? Kalau padahal itu adalah dasarnya. Insya Allah mulai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Tetapi yang paling penting dalam konteks relationship internasional itu adalah proud of identity-nya Indonesia itu nggak muncul. Kita dalam beberapa kali rapat kita nanyain, apa sih sebenarnya yang identitas Indonesia punya? Jangan-jangan hanya sekadar Indomie, Pulau Bali. Dia sebut merek ya. Oh iya, mie instan atau Pulau Bali misalnya. Dan itu yang kita ingin bangun, bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang punya karakter dan alhamdulillah bisa menahan diri terus menjadi politik bebas aktif. Dan itu yang mesti saya bilang dideklar oleh pidato presiden itu. Dan jangan lupa pengakuan internasional sudah ada karena kita sudah secara legitimasi itu hampir semua negara menganggap Indonesia adalah salah satu dari leader of Global South. Negara dunia ketiga dulu istilah negara berkembang, Indonesia itu adalah leader di situ. Dan itulah yang mestinya diperkuat. Termasuk ketika Indonesia memilih untuk bergabung di BRICS, itu hampir tidak ada yang berani melakukan penolakan terbuka, termasuk Amerika. Dan itu menandakan bahwa bargaining position Indonesia itu pada dasarnya sudah cukup kuat. Walaupun juga secara personal Presiden Prabowo memang hebat, karena setelah dari Cina ke Amerika, itu udah nenangin duluan. Tetapi faktanya adalah tidak ada penolakan, sehingga Indonesia lebih punya ruang untuk memainkan perannya sebagai negara yang bisa berdiri di multipolar itu. Ke Amerika ke China juga boleh, ke Rusia juga bisa diterima, ke dunia Arab pun juga bisa punya relationship yang bagus. Tapi bagaimana juga kita lihat pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejauh ini. Banyak orang kecewa sama PBB karena dalam konflik Palestina saja misalnya, genosida terjadi dari 2023, sekarang apa realnya? Nah Indonesia punya posisi apa dan seberapa besar PBB itu juga bisa memberikan dampak untuk Indonesia? Oke, mulainya dari kebanggaan itu yang Bapak sebutkan, kebanggaan itu datang dari historical baggage, jadi ada sejarahnya. Kalau sejarah kita bangga, kita akan jadi bangga terus. Tapi karena sejarahnya itu dimanipulasi terus, sampai saat ini juga akan diganti-ganti tahunnya, siapa yang akan muncul dan sebagainya. Sehingga orang tidak ada kontinuitas gitu. Kontinuitas kebangsaan itu kan penting sekali karena
ownership kepada self itu penting banget. Ownership kepada barang juga it's important. Karena Anda masuk ke dalam sistem kapitalisme, tapi pendidikannya non-kapitalis. Nah itu yang berabe, karena akhirnya Anda tidak punya nalar untuk bagaimana menolak atau menerima satu tawaran. Itu kan pilihan ya. Nah pilihan itu harus dilatih. Saya di Amerika Serikat, sumpah setia kepada bendera setiap hari loh. I pledge allegiance to the flag of the United States. Itu for many years dari SD. Jadi kenapa di sini? Karena kebanggaan itu enggak, nasionalisme itu harusnya malu untuk dinyatakan ya, malu untuk dinyatakan dan tidak terbiasa untuk menyatakan kami bangga menjadi orang Indonesia. Karena terlalu banyak blemish, terlalu banyak kesulitan-kesulitan dihadapi setiap orang. Income-nya juga nggak cukup, bagaimana dia bangga pada negara ini. Untuk diri sendiri saja masih sulit. Yang ditunjukkan adalah mafia-mafia menyolong triliunan gitu. Ya. Bagaimana Anda bisa bangga? Ini dulu diberesin. Betul. Kalau Pak Prabowo mau menguatkan Indonesia, bukan menguatkan dengan tampil di mana-mana, tapi menguatkan dari dalam negeri sehingga direspek oleh orang lain dan orang lain takut. Karena BRICS itu sebetulnya adalah konferensi Asia Afrika. Kok boleh diambil sama Cina? Nah, Global South itu konferensi Asia Afrika. Kenapa sekarang Cina yang kemana-mana menggunakan Global South itu sebagai unison, sebagai bagian dari kebijakan mereka? Ini sense of ownership nggak ada, a sense of history nggak ada. Jadi gimana mau memperkuat diri untuk bargaining? Nah ini jurusan DPR nih. PR dari DPR tadi untuk Global South salah satunya itu akan dibawa oleh Presiden Prabowo di sidang umum PBB. Tapi implementasinya apa yang bisa dilakukan? Betul. Dan zaman now ini, zaman klaim. Yang duluan mengklaim itu yang berhak untuk memberikan penjelasan duluan. Nah China di situ duluan, dia lebih bagus GR daripada minder. Kira-kira kasarnya begitu. Apa aja diklaim duluan. Peringatan konferensi Asia Afrika yang harusnya dilaksanakan oleh UI bersama Kemenlu menyerahkan itu pada Cina. Dan Cina bekerja sama dengan UI, seakan UI di bawahnya Cina. Untuk konferensi yang sebenarnya historical artinya untuk Indonesia. Betul, saya setuju dengan Prof itu bahwa zaman sekarang itu mesti diklaim tentu dengan reasonable yang masuk akal. Nah, Indonesia bisa apa kalau di depan? Indonesia bisa apa? Makanya saya bilang lebih bagus GR daripada minder. Tapi mesti disiapin. Konsekuensinya adalah mempersiapkan apa yang mesti kita klaim dengan persiapan-persiapan yang tentunya juga didukung oleh sumber daya nasionalnya Dalam kita. Dalam waktu 15 menit misalnya Pak Prabowo di sidang umum PBB, apa yang bisa disampaikan? Nah, pertama setelah mendeklarasikan apa yang kita miliki, yang kedua itu adalah memastikan semua orang paham bahwa Indonesia itu adalah negara yang telah menjadi pahlawan dunia dengan menjaga hutannya. Dengan menjamin sustainable development goals itu dengan hutannya kita, lautnya kita. Sehingga carbon trade atau apapun juga, debt swap atau program apapun juga yang sifatnya universal itu untuk pengakuan itu bisa didapatkan sehingga orang menganggap bahwa kita nggak bisa hidup nyaman kalau nggak ada Indonesia dengan hutannya, dengan lautnya, dengan sumber dayanya lain itu sehingga kita memiliki bargaining position yang cukup untuk membuat relation yang lain. Tapi untuk Palestina juga harus ditegaskan kembali dong. Pasti karena kalau Indonesia mau berada di samping Palestina, tentu yang di sampingnya itu sebagai person guard-nya atau guard country-nya itu mesti yang kuat juga. Kalau Indonesia nggak kuat, mau jagain Palestina nggak bisa. Iya, tidak akan dianggap juga oleh negara lain. Betul, makanya bargaining kita juga itu mesti selaras dengan apa yang ingin kita goalskan itu. Dan itu juga dampak politisnya begitu Palestina bisa merdeka, pasti juga Indonesia akan dapat pengakuan bahwa ternyata memang Indonesia kuat. Dan bisa berpengaruh juga dalam prosesnya itu. Proses selanjutnya, jadi relationship antar negara kita apalagi dengan zaman multipolar sekarang ini. Nah terakhir Prof. Susi, sejarah penting banget. Karena misalnya harus diingatkan dari negara-negara di General Assembly itu yang terdiri dari negara yang merdeka, baru merdeka setelah adanya konferensi Asia Afrika. Indonesia harus menegaskan diri bahwa kami telah membuat terobosan-terobosan internasional sejak kami merdeka. Malah konferensi Asia Afrika 5 tahun setelah kita merdeka, kok itu masih muda banget ya. Jadi tuan rumah lagi. Itu dia. Jadi sekarang malah dilupakan, malah justru BRICS itu adalah pengganti konferensi Asia Afrika. Dan nanti dalam waktu 15 menit itu Presiden Prabowo harus meyakinkan itu. Meyakinkan sejarah, meyakinkan bahwa kita useful, kita functional dan bisa bermanfaat untuk seluruh dunia. Nah, itu yang
paling penting. Ya, salah satunya juga untuk tadi kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan posisi yang sulit, tapi setidaknya sidang umum PBB nanti kita nantikan pidato Presiden Prabowo yang urutannya setelah Presiden Trump, setelah Presiden Amerika Serikat. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Prof. Suzy, terima kasih juga. Terima kasih Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.